Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kepadanya. Kita boleh membawa ucapan syukur kita. Kita boleh membawa hidup kita kepada Tuhan. Terlebih hari yang begitu indah. Pagi hari ini kita boleh membawa setiap penyembahan pujian kita di hadapannya. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan segala hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk kita datang sujud di altarnya. Haleluya Yesus. Karena Engkau yang begitu baik Tuhan. Engkau Yesus yang sangat dan sungguh baik. Pagi hari ini kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu.
semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Kami pagi hari ini mau memuji Engkau Selalu Tuhan. pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Semua Kau yang layak terima penyembahan kami, Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku mau memujimu, Tuhan. Mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
penyembahan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau pagi hari ini hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau memulihkan kami. Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan. Ketika kami datang Tuhan, kami merasakan jamahan lawatan Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami membawa kemenangan. Kami membawa berkat yang dari Tuhan. Kami membawa hati yang penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut Tuhan, berkat-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Mari setiap kita jemaat Bait Kudus, kita yang siap memuji nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kita berikan salam kanan kiri, berikan senyuman. Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya, Dia Allah kami, Dia sumber dari segala-galanya. Mari kita pujikan pujian dengan sepenuh kerinduan hati kita. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang dahsyat. Katakan Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Engkau. Kaulah satu-satunya. Yes, Kau sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan kami Tuhan. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. yes, hidup kami tidak akan sama Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang dahsyat. Haleluya. Lebih lagi katakan bahwa Dia satu-satunya. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya Yesus. Amin. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Yes. Mari berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita melihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh datang dengan keadaan yang sehat, dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur dengan sepenuh hati kita. Yes, banyak yang terjadi Tuhan. Namun kami memilih untuk tetap bersyukur di hadapan. Kami memilih untuk tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Oh, ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Katakan bersama-sama. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu yang terjadi dalam kami. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yes, Engkau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Mari setiap kita yang bersyukur, kita bersama-sama bangkit nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Terlalu banyak perkara kasih setia yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kami. Juga buat gereja ini Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada hingga hari ini. Dan setiap kami juga demikian. Kami terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan dan karunia Tuhan yang luar biasa. Dan biar setiap kami selalu punya hati
untuk mengucap syukur kepadamu dan memberikan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, terlalu amat yakin kami percaya masih banyak perkara-perkara besar yang akan Kau kerjakan atas setiap kami. Masih akan ada hal-hal luar biasa yang terus Engkau akan anugerahkan dalam kehidupan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga Tuhan, tempat ini dan dimanapun kami berada, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Anugerah Tuhan boleh banyak dilihat oleh banyak orang. Dan jiwa-jiwa boleh kami persembahkan untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami, hadirat Tuhan nyata dan Engkau menerimanya dengan penuh dengan sukacita. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami, sucikan kuduskan kami, supaya firman tidak berlalu begitu saja, tetapi mengerjakan perkara yang indah dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, yang percaya semua katakan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tas kanan kirinya dulu coba ya, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, bulan Juni ini bulan istimewa di mana GBI Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia ya memberikan satu tema, yaitu tentang bulan keluarga. Dan bukan kebetulan juga ya, bulan Juni ini adalah tepatnya hari ulang tahun gereja kita ya. Baik, kita hari ini akan belajar satu tema masih tentang keluarga karena bulan Juni masih ada di minggu ketiga ya. Dan saudaraku, temanya adalah keluarga yang menang atas masalah. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Keluarga yang menang atas masalah. Sekali lagi yang mantap dan imani ini terjadi dalam hidup kita ya. 2, 3. Keluarga yang apa? Menang atas masalah. Ya, baik, buka lebih dulu Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya adalah tentang Musa lahir dan diselamatkan ya. Baik, nanti saya minta Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Wahyu Wisnu Mahardika ya, baca lebih dulu ayat 1 terus gantian ya. Nanti ayat yang kelimanya kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ya. 2, 3. Musa lahir dan diselamatkan, seorang laki-laki dan keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, pakaiannya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Kita baca sama-sama ayat 5, 2, 3. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Katakan bersama amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita di dalam dunia ini tentunya tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya tantangan atau pergumulan atau masalah. Di dalam kehidupan berkeluarga pun kita juga mengalami tantangan atau masalah. Tantangan masalah itu tidak saja datang dari luar ya, yang tanpa permisi ya, tiba-tiba dia bisa masuk menyerang kita. Tetapi juga tantangan itu ternyata ada di dalam diri keluarga kita, atau anggota keluarga kita, atau malah diri kita sendiri. Nah, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun,
pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga tidak luput ya, tidak bebas dari yang namanya tantangan atau pergumulan atau masalah. Contohnya adalah yang kita baru saja baca itu. Namanya adalah Amram. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Amram. Amram ini seorang laki-laki ya, dia adalah keturunan dari suku Lewi. Suku Lewi ini adalah satu suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nama lain Amram kalau dalam Islam ya dikatakan Imram. Imran. Coba ucapkan sama-sama. Nama lain Amram siapa? Imran ya. Amran ya itu artinya adalah ya sahabat daripada yang maha tinggi atau sahabatnya Tuhan. Atau arti daripada Amram ini bagus luar biasa dikatakan ya, yaitu orang-orang yang ditinggikan atau orang-orang yang dimuliakan. Bagus ya. Nah, bagi Anda nanti yang lagi sedang hamil mungkin ya, dan anaknya laki-laki ya, bisa kasih nama ini ya, namanya adalah Amram ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sahabat dari yang maha tinggi atau sahabatnya Tuhan atau orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Nah, Amram ini singkat cerita nikah ya, juga dengan orang dari keturunan suku Lewi, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, namanya adalah Yokebed. Siapa nama istrinya? Yokebed. Amram dengan Yokebed ini masing-masing ketika sudah menikah punya anak lahir 3 orang. Yang pertama namanya adalah Miriam, yang kedua adalah Harun, dan yang ketiga adalah Musa. Siapa 3 anaknya Amram dengan Yokebed? Ayo coba ya, siapa namanya? Sambil hafalin. Miriam, terus Harun dan Musa. Nah, singkat cerita hidup mereka itu tadinya bahagia, luar biasa, seneng, tidak ada masalah. Tetapi satu kali terjadilah pergantian pemimpin. Ya, apa yang terjadi? Firaun pemimpin daripada Mesir yang lama itu wafat, meninggal dunia. Firaun yang lama ini adalah sohibnya Yusuf ya, atau pemimpin yang mengenal jasa-jasa daripada Yusuf, seorang daripada orang Israel yang punya jasa kepada bangsa Mesir ketika bangsa Mesir mengalami apa? Kekeringan. Nah, tetapi Firaun yang baru ini tidak kenal dengan Yusuf. Oleh sebab itu Firaun yang baru ini ya, dia memerintahkan kepada rakyatnya ya, seluruh orang yang ada di bawah kepemimpinan dia ya dari Mesir. Coba bisa buka Keluaran pasal 1 ayat 22 Mas ya. Firaun ngomong begini, kasih perintah begini, dia berkata begini, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Apa perintahnya Bapak Ibu Saudara? Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani atau orang Israel ya, kemana? Ke dalam sungai Nil. Tetapi apa? Segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi Amram dengan Yokebed ini mereka sebagai orang Ibrani, orang Israel ya, mereka terkena peraturan ini ya, bahwa kalau mereka punya anak laki-laki harus diapain Bapak Ibu Saudara? Dibuang ya, kemana? Ke sungai Nil. Tujuannya supaya apa? Tidak hidup ya, supaya apa? Orang-orang Ibrani, orang Israel tidak tambah kuat ya. Nanti kalau mereka bikin kudeta nyerang Firaun, wah gawat ini. Tapi kalau perempuan ya nggak apa-apa lah ya, cince bolehkanlah dia hidup, begitu kira-kira ya. Nah, saat itu lahirlah Musa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana musim itu bisa berganti. Musim bisa apa Bapak Ibu Saudara? Berganti. Kepemimpinan bisa berganti. Ya. Sosial, politik, ekonomi, budaya, apapun bisa berganti. Tetapi kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa menang, katakan bisa menang dalam segala musim. Amin Bapak Ibu Saudara.
Ini kan Indonesia nanti akan ada pelantikan, betul ya? Bulan apa itu? Oktober atau apa ya? Dan ini juga belum seutuhnya begitu ya, belum aman ya. Orang-orang dunia usaha juga begitu ya, masih wait and see. Ya, dolar kemarin sempat nyentuh di 16.000 sekian ya. Dan saudaraku sekalian, saya katakan bahwa musim bisa berganti, perubahan bisa terjadi, tapi kita harus menang. Oh, enggak ada yang amin, aminnya cuma satu orang. Kita harus apa? Menang. Harus bisa mengatasi segala musim, amin. Mau pergantian kepemimpinan, mau akan ada agenda politik apa, terjadi ekonomi bagaimana, gonjang-ganjing apapun, kita harus menang. Kurang kuat, kita harus apa? Menang. Bilang kiri kananmu, coba bilang, kita mesti menang. Ya, gimana caranya menang? Poin 1, ya kita lihat. Menolak menyerah pada keadaan. Katakan sama-sama, 2, 3. Menolak menyerah pada keadaan. Seperti Amram sama Yokebed ini, ya. Mereka pikirkan bagaimana Musa tetap hidup, bagaimana Musa tetap sehat, tetap selamat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kesulitan, tantangan itu bisa terjadi enggak dalam hidup kita? Halo? Orang gereja bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan bisa kena enggak akan masalah? Bisa. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Amin. Kita mesti tabah, kita mesti ulet, pantang menyerah. Ada lagu itu. Maju tak gentar, betul? Kenapa maju itu membuat kita gentar? Ya iya. Kalau kita enggak maju, kita apa Bapak Ibu Saudara? Kita gentar, kita apa? Enggak maju. Karena gentar membuat kita enggak maju. Jadi mesti maju, katakan mesti maju. Enggak boleh berhenti. Wis lah, pasrah ing pandum. Ya, enggak boleh. Harus ulet, tekun, gigih. Amin. Pantang menyerah. Jangan putus asa. Seharusnya kesulitan, tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak boleh mencerai-beraikan, merusak keluarga. Setuju Bapak Ibu Saudara? Karena semua kan bisa terjadi itu ya. Tidak boleh gara-gara kemudian apa ekonomi atau penyakit begitu ya, kemudian pisahan, gegeran. Tidak boleh. Ayo coba bilang kiri kananmu, tidak boleh. Ya, keadaan apapun mesti Bapak Ibu Saudara apa? Pantang menyerah. Percaya Bapak Ibu Saudara. Badai segebat apapun pasti akan berhenti. Setuju enggak Bapak Ibu Saudara? Hujan lebat kayak apapun pasti berhenti itu hujannya. Enggak mungkin hujan terus menerus, betul? Coba bilang gini kananmu, jangan menyerah. Masalah kita pasti berhenti, selesai. Dan itu sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tolong buka Mas. Saya dapat gambar ini saudaraku. Ada satu foto. Foto ini memenangkan penghargaan fotografi di Tiongkok ya beberapa waktu yang lalu. Ya, mungkin gambarnya terlalu kecil tapi Anda bisa jumpai itu di YouTube. Ya, atau ya bukan di YouTube, di Google. Saya carinya di Google. Nah, itu gambar ya adalah gambar seorang wanita ya, bukan wanita muda, ini wanita sudah agak berusia ya. Dan dia sedang di pundaknya ini, di punggungnya ini sedang mikul beban yang berat sekali tuh. Kelihatan enggak ya? Kayak karung yang putih, terus atasnya ada biru-birunya itu ya. Wah, berat sekali dia. Tetapi si wanita ini enggak nyerah loh. Masih ada tangan kanannya itu sempat pegang apa Bapak Ibu Saudara? Pegang apa? Pegang apa? Anak. Masih kecil ya. Hebat ya. Dan di situ ada tulisannya tuh. Di pundak saya adalah tanggung jawab. Ini dia lagi kerja. Mungkin jadi kuli panggul atau apa gitu ya. Ngangkatin barang-barang. Karena kalau enggak kerja dia enggak bisa makan Bapak Ibu Saudara. Jadi kerja dia sebut sebagai tanggung
tanggung jawab. Yang kedua, dia ngomong begini, di pelukan saya nih. Nah, dia bilang apa? Saya memegang harapan. Wow, ini mesti ada loh buat kita. Jadi masalah kayak apapun, tetap kerja keras, ulet, tekun. Itu tanggung jawab. Karena Alkitab bilang, siapa ndak kerja jangan makan. Males-malesan, saya belum dapat job. Saya lagi di PHK, Bu Evi. Itu bukan kamus Tuhan untuk kita malas-malesan. Tetap kerja. Amin. Karena kerja itu tanggung jawab kita. Seperti saya juga terus belajar, ya, terus gali, ya, harus kerja, ya. Karena itu tanggung jawab. Dan dia bilang di pelukan saya nih, anak, keluarga ini adalah harapan saya. Karena ketika nanti satu saat kita pasti tinggalkan dunia ini. Dan di samping kita itu bukan orang lain loh, bukan pendeta kita, atau bukan sahabat kita yang paling dekat akrab sohib kita. Enggak. Siapa yang ada di samping kita? Halo, siapa yang ada di samping kita? Keluarga. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun keluarga saudara, mungkin Anda berkata, loh Bu Evi, aku ini enggak cocok sama pasanganku Bu. Dijodohin Bu, mau dijodohin mau enggak, tetap kan kalian sudah suami istri, betul apa betul? Sudah nikah, betul? Kalau sudah nikah enggak bisa tuker tambah. Ya, wah pergi ke showroom, bawa, Pak saya mau tuker nih, ya. Kalau mobil, motor bisa, sepeda barang mungkin bisa ya. Tapi kalau pasangan kagak bisa, bilang kiri kananmu, ya, enggak bisa tuker tambah, ya. Mau itu ya harus sampai mati. Amin. Udah ada yang amin. Hati-hati loh, nanti pada tuker tambah nih. Ya, ayo bilang sekali lagi, enggak boleh ditukar tambah. Yang mantap dong, bilang enggak boleh. Nah, coba bilangnya jangan sama saya, coba sama pasangannya yang hadir. Ya, coba bilang. Nggak boleh tuker-tukeran, apalagi ditambahin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah kehidupan yang harus kita miliki. Menolak untuk menyerah saat kesulitan itu datang. Mungkin saudaraku, istrimu selingkuh atau suamimu selingkuh. Tahan lebih lama. Apa Bapak Ibu Saudara? Tahan lebih lama. Apa nih? Sabari. Mesam-mesem. Berdiri kuat. Jangan lemah. Terus berdoa. Bisa enggak satu kali pasanganmu itu bertobat? Yang jawab kok cuma 1-2 orang. Bisa enggak? Mungkin hari ini engkau lihat anakmu nakal. Ada mungkin terlibat apa, kenakalan apa. Doakan lebih lagi. Apa Bapak Ibu Saudara? Doakan. Sudah Bu Evi, lagi. Jangan berhenti. Apa Bapak Ibu Saudara? Lagi, terus berdoa. Suatu saat bisa enggak anakmu itu bertobat? Mungkin hari ini engkau punya utang gede luar biasa. Sampai kemudian bisa berpikir, aduh aku kalau gini enggak kuat, lebih baik aku mati bunuh diri. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, supaya kita tetap terus kuat. Tetap terus apa Bapak Ibu Saudara? Tahan. Lebih lama dengan Tuhan. Kita percaya. Masih ada Tuhan. Oh yang amin 3 orang. Masih ada siapa Bapak Ibu Saudara? Masih ada Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Kita mesti menolak untuk menyerah. Bilang kiri kananmu sekali lagi. Menolak untuk menyerah. Keadaan apapun. Ya. Yang kedua, menopang satu sama lain. Katakan bersama. Menopang. Nah. Jadi keluarga bisa mengatasi masalah. Yang pertama apa? Jangan menyerah. Amin. Terus kuat.
Ya, mungkin sudah mau lemah, tolak dalam nama Yesus. Ulet lagi, giat lagi, tekun lagi. Yang kedua apa? Menopang, ya, satu sama lain. Tadi di ayat yang ketiga dari Keluaran pasal yang kedua, ya, firman Tuhan bilang begini. Keluaran 2 ayat yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Jadi Amram sama Yokebed ini ketika Musa lahir sudah 3 bulan, nangisnya kan mesti kenceng itu bayi. Kalau sampai ada yang lapor sama Fir'aun, ini anak mesti dibunuh. Jadi mereka tidak bisa sembunyikan lagi karena tambah gede bayinya, anaknya tambah kenceng nangisnya, ya. Jadi karena itu diambilnya apa Bapak Ibu Saudara? Sebuah peti pandan. Nah, mereka mengambil peti pandan dipakal dengan gala-gala dan ter, dilapisi sama ter. Saya cukup tergelitik ya. Kenapa kok bukan keranjang? Tapi pakai istilah apa? Alkitab peti. Ini seperti istilah ini sama dengan bahtera. Kalau coba Anda baca dalam kisah Nuh ya, itu Tuhan suruh Nuh bukan bikin kapal, tapi bikin bahtera dan ukurannya itu seperti peti. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada pintunya, ada jendelanya. Kalau kapal itu ada apa? Kemudinya, betul? Tapi Anda selidiki coba dalam kisahnya Nuh, itu enggak ada kemudinya loh, enggak ada setirnya. Seperti ini, peti yang dibikin untuk si Musa kecil ini. Hanya peti, dilapisi sama apa? Ter. Supaya apa? Enggak bocor ketika dihanyutkan di Sungai Nil. Yang kita belajar di sini yang pertama adalah kalau saya dan saudara berusaha sekuat tenaga kita sendiri, bukan Tuhan yang engkau libatkan, kita akan kacau, tambah ruwet. Seperti Nuh, kalau dikasih itu setir di bahtera itu, kemudian Nuhnya yang nyetir bisa nyungsep itu di tengah-tengah air bah begitu. Tapi siapa yang nyetir Bapak Ibu Saudara? Yang nyetir bahteranya siapa? Tuhan. Demikian juga dengan peti yang di Musa yang dihanyutkan itu, saudaraku. Siapa yang mengemudikan itu peti yang di dalamnya ada Musa? Siapa? Siapa Bapak Ibu Saudara? Yang mantap siapa? Tuhan. Karena itu percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan kita percayakan dengan akal pikiran kita. Tambah kacau, tambah ruwet, tambah ndak karu-karuan. Tapi percayakan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Kekurangan kita, kelemahan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, serahkan kepada Tuhan. Dia juru mudi kita. Amin. Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini bagaimana kita bisa menyerahkan kepada Tuhan. Yaitu kita mesti belajar firman. Katakan belajar apa? Firman. Baca firman. Taat. Bilang taat. Jadi kita serahkan sama Tuhan, belajar taat, biar Tuhan yang mengemudi, biar Tuhan yang nyetir, biar Tuhan yang berkehendak, karena kita tahu kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Coba lihat Musa itu contohnya. Saya percaya kok Bapak Ibu Saudara, ketika Amram, Yokebed itu saudaraku mereka lakukan itu, mereka tentu sudah doa dulu. Mereka mikir nih caranya gimana mereka berusaha ini supaya si Musa kecil ini lolos, tidak dibunuh sama Fir'aun. Dia sudah usaha tapi dia serahkan sama Tuhan. Dan luar biasa sekali ketika mereka menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan sebagai juru mudi dalam hidup mereka, dahsyat loh. Tidak dipikir, tidak bisa dipikir dengan akal manusia. Lah kok itu petinya itu ditemukan sama siapa? Sama siapa? Putri Fir'aun yang saat itu ada di Sungai Nil. Saya mau tanya, Putri Fir'aun kira-kira tahu enggak ini bayi orang Ibrani? Kira-kira ngerti enggak? Antara tidak, antara tahu. Karena kan bapaknya kan sudah kasih perintah itu, toh ini kok ada bayi dibuang di sungai, paling enggak ini bayinya orang Ibrani, orang Israel.
Ya toh, kalau dia mungkin mikir gitu, atau mungkin memang dia enggak tahu. Tetapi ini si putri, dia bisa jatuh hati loh. Siapa coba yang menggerakkan hati putri Firaun? Halo, siapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Dan ketika Miriam kakaknya itu kan mengawasi kan, ya melihat adiknya dari jauh gitu ya, selamat enggak ya, kan enggak berani deket-deket toh. Lah kok Miriam ini punya keberanian loh ngomong sama putri raja. Coba kalau misal Anda ketemu Pak Jokowi yang lagi jalan-jalan di Paragon Mall, nah, terus ada cucunya Jan Etes, ya toh. Ada siapa lagi tuh? Yang perempuan tuh siapa? Lalembah atau siapa tuh ya? Wah lagi main gitu. Anda berani dekat? Halo, berani dekat? Belum dekat udah dihalangi sama ajudannya, betul? Tapi ini si putri punya keberanian luar biasa loh, sampai bisa ngomong-ngomong loh sama putri Raja Firaun. Dia bilang, Tuan Putri ya, bolehkah saya ya mengusulkan nih, loh apalagi usul loh, siapa kamu, kenal enggak, betul kan? Bisa ditolak enggak kira-kira? Bisa. Tapi luar biasa, ini hikmat Tuhan, katakan ini hikmat Tuhan, turun dalam hidup Miriam. Dan akhirnya dia usulnya, dia lihat ini bayi kan masih kecil Tuan Putri, gimana kalau saya carikan ibu untuk menyusui dia? Oh ya boleh, bagus ide kamu, luar biasa loh. Dan dicarikan siapa sama Miriam? Halo, dicarikan siapa? Nggak usah jauh-jauh, siapa? Mboke dewe, mamanya sendiri. Luar biasa kan kalau kita serahkan sama Tuhan. Anaknya hidup, Musanya hidup, nggak mati, nggak dibunuh. Ibunya bisa deket sama Musa, walau mungkin nggak lama, karena usia menyusu kan paling 2-3 tahun. Tapi kan bisa dekat, masih ditambah tiap bulan, dibayar enggak kira-kira? Dahsyat kan? Ayo coba bilang kiri kanan, karena itu jurumudinya biar Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, serahkan sama Tuhan, bukan pasrah ya, tapi apa? Serahkan. Kita sudah upaya nih seperti keluarga Miriam ini ya, Amram dengan Yokebed, orang tuanya Miriam, berusaha, mikir. Ya, dia bekerja saudaraku, gimana ya? Tapi serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang mengatur, biar Tuhan yang mengendalikan, biar dia yang mengemudikan kehidupannya. Dan saudaraku sekalian, karena itu mari dalam hidup kita, mungkin hari-hari ini kita sedang cemas. Ada mungkin anak-anak kita yang sudah mulai beranjak harus pergi dari kota ini, keterima kuliah di luar kota atau luar daerah. Ada mungkin yang hadir di sini, ya apa? Angkat tangan. Ada? Wah, puji Tuhan enggak ada. Atau kerja di luar kota. Kira-kira ada enggak? Siapa orang tua yang punya anak seperti itu? Bisa angkat tangan? Oh ya. Mungkin mikir, cemas, takut ya. Gimana ya anakku nanti di sana, kehidupannya gimana, pergaulannya gimana gitu. Tapi belajar doa. Katakan apa? Doa. Doa itu powerful. Seperti Amram sama Yokebed tadi, pasti dia doakan itu Musa. Dan serahkan sama Tuhan yang mengatur hidupnya. Ketika saya melepas anak saya, saudaraku, untuk kuliah. Tadinya dia mau kuliahnya di Surabaya. Ya, tapi saya mampunya yang deket-deket aja lah, Jogja. Nah, Surabaya kosnya besar. Dan saudaraku sekalian, saya belajar apa? Ngetes saya ini lulus enggak ya, membuat anak saya mandiri. Karena kan enggak mungkin saya ikutan ke Jogja toh, ya, atau nanti kalau keterima di Semarang atau di Jakarta, di mana terus kerja, terus kita ikut terus, kira-kira begitu? Kan enggak ya. Nah, belajar mandiri anak itu. Dan namanya pergaulan ya, saya ngerti sendiri karena saya juga sering nyambangin itu kamarnya dia, kalau dia lagi kuliah saya sering buka atau apa gitu ya. Saya punya kuncinya. Itu enggak mudah loh. Kos laki-laki ya.
di depan kanan kiri, kan semuanya kan laki-laki semua toh, masukin cewek. Ada enggak kira-kira yang model begitu? Yang kos-kos dulu punya pengalaman gitu, ada enggak? Nah, anak saya mesti punya lihat seperti itu toh, ngerokok, bau, omongan apa gitu ya. Oh, di dalam kamar terjun pasti itu kan dia bisa denger. Wong punya kuping, punya mata, betul? Tapi saudaraku, saya bersyukur kalau kita serahkan sama Tuhan, doa itu melindungi. Katakan doa itu melindungi. Saya percaya kok. Anak kita yang bekerja di luar kota atau luar negeri sekalipun, anak kita yang kuliah, ada tudung perlindungan Tuhan lewat doa kita orang tua. Amin saudaraku, karena itu orang tua mesti banyak doa hari-hari ini. Dan kita saudaraku mesti belajar dalam hidup ini, percaya bahwa Allah kita itu pembuat mujizat. Amin, ada lagunya enggak itu? Ada ya, sebenarnya saya pengen nyanyikan itu ya, tetapi karena terlalu mepet waktunya, jadi saya setelah firman Tuhan cari lagu yang simple ya. Karena kemarin sudah padat sekali 1 minggu ini perjalanan ke luar kota bolak-balik ya. Lagu itu bilang begini, kira-kira siapa yang bisa nyanyi? Atau Mas tolong bisa tayangkan ya. Di dalam kelemahanku terus sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku. Yang lebih hebat siapa? Lebih hebat Tuhanku. Terus ku berserah kepadamu. Kornya bilang apa refrennya? Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Apa? Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Dia pembuat mujizat sejati. Saudara percaya Tuhan kita pembuat mujizat? Saudara percaya Tuhan kita pembuat mujizat sejati? Pengen mujizat besar apa kecil? Yang benar, pengen mujizat besar apa kecil? Kalau pengen mujizat besar, tentunya tantangannya, kesulitannya apa? Nah, mulai reta. Pengennya mujizat apa? Besar. Tantangannya mesti besar. Kita ini jadi orang Kristen pengen mujizat besar, tapi tantangannya apa? Kecil. Mubazir. Sia-sia. Tidak ada guna. Kenapa? Kayak nyamuk dibunuh pakai bom. Nangkep enggak maksud saya? Nyamuk enggak perlu dibunuh pakai bom. Kita pengennya kan gitu toh. Wah, mujizatnya pengen besar. Tapi masalahnya lagi kecil nih. Coba kalau nanti saya doain, saya doain saudara pengen mujizat, barangkali nangis-nangis nanti. Tapi kok saya percaya, mujizat semakin besar terjadi, kita pasti akan mengalami tantangan besar. Tapi tidak perlu khawatir, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Amin saudaraku. Refrennya tadi itu loh. Yang membelah apa? Tuhan kita bisa belah laut. Tuhan yang belah laut itu yang akan buat mujizat dalam keuangan kita. Amin. Tuhan yang belah laut itu adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan keluarga kita, penyakit kita sekalipun. Yang teduhkan badai, yang mustahil apa? Pun terjadi karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku. Terus yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Jadi mari dalam hidup ini saudaraku, imani. Terus bersatu, kompak. Amin. Jangan punya masalah, malah saling nyalah-nyalah. Kayak salahmu, nuduh, saling kritik. Bilang kiri kananmu sekali lagi, tidak boleh. Tidak usah. Apa Bapak Ibu Saudara? Tidak usah. Kompak, sehati jadi satu.
berkat besar akan terjadi. Karena Dia pembuat mujizat sejati dalam hidup kita. Percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dalam hidup ini selain kita bersatu ya dengan doa ya, dengan berserah kepada Tuhan ya, saling kompak ya. Mari kita disiplin diri, katakan disiplin diri. Nah, ini perlu disiplin. Jangan dikit-dikit saling marah. Ya, saling kemudian menyalah-nyalahkan. Tapi semuanya harus support. Amin. Saling jadi. Nah, sekarang yang ketiga. Keluarga bisa menjadi menang di dalam setiap masalah ketika keluarga itu menanamkan nilai-nilai. Menanamkan apa Bapak Ibu Saudara? Nilai-nilai. Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan pada keluarga kita? Nilai-nilai yang pertama tentunya nilai rohani. Katakan nilai rohani. Ya, karena itu akan munculkan iman dalam hidup keluarga kita. Baca coba ya Mas Wahyu Wisnu ya, Ibrani 11, 24 sampai 29. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangnya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, terima kasih. Dahsyat nih. Dikatakan firman Tuhan, karena iman Musa, karena iman. Wow, dahsyat ya. Kenapa saudaraku saya mengatakan dahsyat? Karena ini bapak ibunya, orang tua jasmaninya dia yang notabene adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang suku Lewi yang menanamkan nilai-nilai rohani kepada Musa ini hanya punya tempo singkat. Karena tadi dia ikut orang tua aslinya kira-kira mungkin 2-3 tahun. Karena setelah itu kan disapih, setelah selesai dia cerai susu pasti dibawa balik kan, masuk kemana? Ke istana Fir'aun. Di istana Fir'aun tentunya enggak diajar itu nilai-nilai untuk takut sama Tuhan, Tuhannya Yahweh ya, Allahnya Abraham, Allahnya siapa? Yakub, Allahnya Isa. Tentu enggak diajarkan seperti itu. Yang diajarkan tentunya adalah penyembahan berhala. Dewa-dewa kepada dewa matahari, karena dewanya orang Mesir kan dewa Ra ya namanya ya. Diajarkan itu, nyembah berhala ini ya, siasat perang ini, strategi ini ya, pasti diajarkan itu, bukan diajarkan nilai-nilainya rohani dalam kehidupan Musa. Tapi yang luar biasa, Musa ini dia tumbuh menjadi orang yang imannya kuat loh, imannya kokoh. Dia menolak ya, tadi kalau kita baca itu ya, firman Tuhan kan bilang ya, karena iman setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Fir'aun. Luar biasa ya. Tidak mau jadi anaknya raja. Wah, luar biasa kan, mending anak raja atau rakyat anaknya orang miskin, anaknya rakyat biasa. Mending yang mana kira-kira kalau kita mikir? Anak raja dong. Tapi Musa ini luar biasa loh, dia menolak itu. Bahkan dia Alkitab berkata dia lebih suka menderita sengsara. Wow, orang sekarang tidak suka menderita, sukanya apa? Nikmat. Betul apa betul? Termasuk cari gereja ya toh, yang nikmat. Nah, suruh kipas-kipas gitu. Wah, sudah bukan zamannya itu. Kalau perlu gereja ya sudah gitu, yang AC dingin gitu ya. Wah, semua kayak entertain, lampu. Waduh, enak pol kayak lihat konser gitu ya. Kita nikmatnya kan seperti itu manusia, yang dicari nikmat.
Tapi Musa ini enggak demikian loh. Kenapa? Pasti ada nilai-nilai, katakan nilai-nilai yang Amram Yokebed tanamkan dahsyat hanya dalam tempo pendek 2-3 tahun. Anak-anak itu punya masa keemasan. Anak-anak punya apa Bapak Ibu Saudara? Masa keemasan. Anda yang punya anak ya, orang tua masih anak-anaknya masih kecil. Tuangkan perhatianmu penuh. Katakan tuangkan penuh perhatianku. Tuangkan apa? Penuh perhatianku pada anak kita. Karena masa itu akan lewat loh. Ketika masa itu sudah lewat, maka kita akan kesulitan untuk mendidik anak kita. Mau kita arahkan kayak apapun pasti bisa tetapi sulit. Butuh proses. Beda kalau dia dari sejak kecil itu kita sudah arahin. Kita didik, kita latih dia. Nah, apa saja sih yang diajarkan ya, yang tadi dicatat oleh Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Saya mendapatkan yang pertama, Musa menolak disebut anak putri Fir'aun. Artinya apa? Musa punya identitas jelas. Aku ini orang Ibrani, bukan anak putri Fir'aun. Karena itu dia bilang aku menolak disebut anak putri Fir'aun. Saudaraku sekalian, mari hari-hari ini dalam hidup kita ya, kita tanamkan itu identitas pada anak kita. Kamu anak Tuhan. Istri juga gitu. Kamu itu istri tetapi kamu itu anaknya Tuhan. Kamu suami, kamu anak Tuhan. Ini mesti tanamkan dalam diri kita. Suami, istri, anak-anak. Aku anak anak Tuhan jangan main tipu. Anak Tuhan jangan tidak jujur. Anak Tuhan jangan selingkuh. Anak Tuhan jangan lakukan yang tidak benar. Diam semua. Kita anak siapa? Anak Tuhan. Itu identitas masih jelas. Kamu nanti pasti akan kembali ke istana Fir'aun. Tapi kamu bukan orang Mesir. Pasti ini ibu bapaknya ngomong gitu sejak kecil loh. 2-3 tahun anak masih kecil. Dibilang kamu orang Ibrani, kamu orang Israel. Allahmu bukan Ra, dewa matahari. Tapi Allahmu adalah Yahweh. Allahmu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub. Itu nyantol. Coba kalau hidup kita, anak kita satu saat, maaf itu tidak terjadi ya, nyuri uang kita. Gimana kita? Dasar, maling. Nancep loh itu. Bilang nancep. Ayo bilang yang mantep, nancep gitu. Oh aku ki maling. Dia akan lakukan lagi enggak saudaraku? Maling kok lakukan lagi. Tapi kalau engkau berkata kamu anak Tuhan. Anak Tuhan enggak boleh mencuri. Kalau kamu butuh bilang sama papa sama mama. Nangkep enggak bedanya? Halo? Ditanamkan identitasnya siapa saudaraku? Anak tuh. Nah itu. Istri juga gitu, mencak-mencak. Wow, kayak radio bodol no ya. Kamu anak Tuhan. Jangan malah dilawan saudaraku. Kamu jual, aku beli. Amin. Puji Tuhan tidak ada yang amin. Kamu banting satu piring, aku bisa banting semua piring. Kacau rumah tangga kita. Kamu anak suami gitu. Wah, kalau punya duit saudaraku, elektronik digedein, TV kecil dibesarin, knalpot yang biasa itu diganti aksesorisnya. Istrinya lihat, Pak, duit segitu, eman. Nah itu laki-laki tuh. Tapi cewek beda. Cewek kalau punya duit apa? Halo, apalagi yang sale. Wah toh, nggak butuh aja dibeli. Kira-kira kan begitu. Nanti di rumah barang numpuk gitu ya, nggak dipakai itu.
Kalau cowok punya duit mau beli sepatu yang mahal-mahal, awet. Istri ndak begitu. Pak beli sepatu kok mahal toh Pak. Lah mbok beli tuh sing 100.000, sing 200, 300 wae toh Pak. Iso entuk 10 lah lumayan. Hari ini merah, besok biru, besok lagi hitam, besok lagi belang-belang, merah biru hitam. Kan rame enak daripada mung satu. Tapi mari belajar dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Identitas kita anak Tuhan. Amin. Punya uang jangan boros. Berikan kepada Tuhan, tapi berikan kepada orang-orang yang harus kita beri. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita anak Tuhan. Identitas kita. Yang kedua, Musa ini ya, dia lebih rela menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa. Dosa itu enak enggak? Halo? Selingkuh enak? Jujur. Lebih baik lihat rumput tetangga daripada rumput sendiri, kan biasanya gitu toh. Tapi dosa membawa sengsara. Jangan lihat yang sekarang. Ya, kita hidup paling berapa sih pol-polnya? Berapa kira-kira? 70, 80? Gitu, 100? Setelah itu mati enggak? Sehebat-hebatnya manusia mati enggak? Mati kan? Karena itu yang ketiga, Musa melihat upah sorga lebih daripada kekayaan Mesir. Dia lihat apa yang kekal itu loh. Jadi mari dalam hidup ini jangan terkecoh oleh dunia saudaraku sekalian. Mari belajar dalam hidup ini, tanamkan diri kita. Aku ini anak Tuhan. Aku ini mesti rela lebih menderita daripada aku hidup penuh dengan dosa, bergelimang dosa. Karena aku tahu ada kekekalan. Upah di sorga itu kekal. Amin saudaraku. Dikatakan berikutnya yang keempat. Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan perintah raja. Mesir yang walaupun tampaknya nyaman, tapi Musa tahu yang disembah itu dewa-dewa. Mari kita pertahankan iman kita hari-hari ini. Kesulitan apapun jangan engkau tergiur. Wah aku belum punya jodoh nih. Yang dekat sama aku ini batuke klimis, batuke ireng. Tapi tumpahannya luar biasa. Tuker iman kita. Mau ijab kabul. Gitu. Mau syahadat. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Pertahankan iman kita. Satu kali saudaraku, di sebuah negara di Eropa Timur yang komunismenya yang waktu itu masih merajalela luar biasa, ada seorang pendeta ditangkap bersama dengan anaknya yang masih kecil. Pendeta itu kemudian disiksa, tapi dia tetap tidak mau menyangkal Tuhan. Nah, si penyiksanya itu lihat, oh ini punya anak kecil, anaknya langsung diterebut ya, dan kemudian ditodongkan pistol. Nih, sekarang kamu mau tidak nyangkal Tuhanmu atau anakmu tak bunuh? Dia pakai apapun tidak goyah. Tapi begitu lihat anaknya ditodong sama pistol, kira-kira goyah enggak imannya? Halo, anak kecil nih loh. Goyah enggak kira-kira? Halo, yang punya anak. Dia bilang, stop. Dia bilang, maksudnya suruh supaya yang mau mengeksekusi anaknya berhenti. Stop. Penginjilnya bilang gitu. Tapi yang ajaib anaknya itu bilang, "Pak, masih kecil loh, sekitar 7 tahunan. Pak." Dia teriak di pegangan si orang yang mau bunuh dia. "Pak," dia bilang, "jangan sangkali Tuhan. Aku bangga punya papa melayani Tuhan. Jangan papa kayak Yudas Iskariot, Pak. Biar aku yang mati." Dan itu dibunuh langsung anak itu. Tapi saya percaya saudaraku, bagi orang yang setia ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Amin saudaraku. Mari belajar dalam hidup ini, pertahankan iman kita. Apa bedanya Tuhan dengan patung? Kemarin saya katakan ya di ibadah awal. Kalau kita menyembah patung, patung tidak bisa kita lihat. Kita bisa lihat patung. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat kita. Yang penting bukan kita lihat, tetapi Tuhan yang
lihat. Karena kalau Tuhan lihat berarti Tuhan bisa kasih pertolongan dalam hidup kita. Amin. Tuhan kasih berkat dalam hidup kita. Tuhan kasih perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu mari belajar dalam hidup ini, saudaraku. Pertahankan iman kita. Hal selanjutnya, Musa juga melintasi Laut Merah. Kenapa? Dari kecil orang tuanya tanamkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita itu sanggup melakukan mujizat. Mungkin dokter berkata penyakitmu enggak akan sembuh. Tapi hari ini Tuhan kita yang membelah laut itu, Dia berkata engkau bisa sembuh. Amin, saudaraku. Karena itu apapun persoalan dalam hidup ini, apapun tantangan dalam hidup ini, mungkin orang berkata mana mungkin Tuhanmu memberkatimu, tapi katakan dengan imanmu, aku bisa diberkati Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudaraku, firman Tuhan bilang minta, maka akan diberi. Tok, maka pintu akan dibukakan. Dalam nama Yesus, pintu anugerah akan terbuka bagi saudara. Amin. Pintu kemurahan, pintu berkat, pintu kesembuhan akan engkau terima dalam hidupmu. Yang kedua, saudaraku sekalian, bukan hanya nilai-nilai rohani, tapi juga yang namanya ilmu keterampilan. Atau kalau boleh saya katakan, orang tua itu mesti seperti otak fungsinya. Seperti mata, seperti telinga, seperti lidah, seperti hidung. Jangan kita ini sebagai orang tua hanya punya anak saja, tapi mesti berfungsi. Katakan orang tua mesti berfungsi. Halo, orang tua harus berfungsi. Tanamkan tadi nilai rohani untuk punya iman, tapi juga ilmu, tapi juga keterampilan. Seperti kita punya otak, ya, seperti kita punya mata, seperti kita punya hidung, seperti punya lidah, punya telinga. Artinya apa? Otak itu, ya, orang tua artinya mesti punya perencanaan. Jangan ngalir gitu aja. Anakku mesti jadi apa ya? Itu mesti dipikirkan. Katakan dipikirkan. Dipikirkan. Direncanakan. Orang tua berfungsi tidak hanya sebagai otak saja, merencanakan planning untuk masa depan anaknya, tapi juga orang tua harus seperti mata fungsinya. Artinya apa? Bisa ngelihat ke depan. Ya, ke depan akan terjadi apa, ya. Ke depan akan ada terjadi apa, ya. Anaknya diajarkan itu, nak, percaya ya. Tetap percaya kamu, nak, meski sekarang masih kabur, belum kamu lihat, tapi engkau pasti diberkati Tuhan. Nah, itu orang tua seperti mata, seperti itu. Tua juga seperti, saudaraku sekalian, bukan hanya seperti otak, seperti mata, tapi juga berfungsi seperti hidung, mendeteksi, mencium. Wah, kok bau gas ya? Wah, ini gasnya bocor nih. Jadi kalau kita lihat mungkin sesuatu begitu ya, kita jauhkan anak kita. Dulu Lukas ya, di waktu SD, SMP ya, itu punya geng. Gengnya ini geng main musik. Ya. Pernah di Boyolali atau di mana saya lupa, dapat 700.000 terus dibagi-bagi. Wah, dapat 100.000 satu orang, senenge pol. Ya. Tapi saudaraku, hanya dimanfaatkan terus. Jadi suruh aransemen, jadi apa ya, lagu kolam susu atau apa di aransemen gitu ya. Nah, itu menang. Jadi dikaryakan dalam tanda kutip. Waduh, ini anakku dikaryakan terus, pelajarannya jadi kacau ya. Kesempatan SMA. Ya, saya jauhkan dia, pengennya seperti teman-temannya, masuk ke Ursulin. Wah, itu masuk Ursulin. Saya bilang masuk Kalam Kudus. Saya jauhkan dalam tanda kutip. Dan luar biasa, dia bisa seperti ini, pencapaian juga akademisnya. Karena kalau seperti itu gimana bisa belajar, saudara? Jadi orang tua mesti seperti itu, seperti hidung mendeteksi akan terjadi apa. Seperti lidah mengucapkan kata-kata hikmat, jangan suka ngomong bodoh, tolol kamu, ya. Kemudian apa? Anak setan kamu. Kebun binatang keluar semua kalau marah, kambing, monyet, babi, wah metu kabeh, saudaraku. Itu harusnya tidak terjadi dalam hidup kita, orang Kristen. Mari kata-kata berkat. Kata-kata apa Bapak Ibu Saudara? Kata-kata berkat. Karena itu orang tua kita mesti banyak baca firman. Selanjutnya orang tua harus seperti telinga. Seperti apa Bapak Ibu Saudara fungsinya? Telinga itu fungsinya untuk apa? Mendengar. Dengar keluhan anak, dengar curhatan anak.
kasih solusi kepada anak, itu keluarga yang menang atas masalah. Dan yang menarik di sini sebagai bagian akhir, kalau kita baca Keluaran 2 ya, Keluaran 6 ayat 13 sampai 26. Keluaran 6 13 sampai 26. Saya mendapati silsilah daripada nenek moyang Musa dan Harun yang dicatat di dalam Alkitab. Keluaran pasal yang ke-6 13-26 ya, nanti Anda baca di situ berhubung waktu. Tidak ada nama-nama yang dicatat di situ dari nenek moyangnya Musa sama si Harun ini yang usianya dicatat. Kecuali 3 orang ini yang melahirkan Musa, Harun dan Miriam. Di situ ya ada dicatat nama Lewi. Lewi ini usianya 137 tahun ya. Keluaran pasal 6 13 sampai 26 ya. Kemudian Kehat 133 tahun. Ini adalah orang tuanya Amram ya. Lewi itu opanya Amram. Umurnya 133 tahun. Amram ya umurnya 137 tahun. Nama lain enggak ada. Di sini Tuhan sedang mau tunjukkan kepada kita, ternyata tahun-tahun orang yang menuangkan kehidupannya kepada anaknya itu diperhitungkan loh sama Tuhan, dicatat sama Tuhan. Amram sama Yokebed melahirkan anak-anak yang hebat luar biasa. Biasanya kalau orang punya anak lebih dari satu, yang satu jadi orang, bahasa mereka sih. Semuanya mungkin belum, mungkin enggak. Ya, jadi ada yang lebih, yang lain enggak. Tapi ini satu keluarga semuanya jadi orang semua loh. Orang-orang hebat semua loh, jadi pemimpin. Miriam jadi nabiah. Harun jadi apa? Imam besar. Musa jadi apa? Pemimpin bangsa Israel. Bahkan kalau di Israel sana, Musa sama Isa atau Yesus itu lebih besaran Musa. Nabi besarnya orang Yahudi itu siapa? Saudaraku, bukan Isa. Siapa nabi besarnya orang Yahudi? Musa. Luar biasa, keluarga sederhana melahirkan orang-orang yang luar biasa karena mau menuangkan perhatian hidupnya. Mungkin repot, proses berat, tapi dicatat. Katakan dicatat. Siapa yang nyatat Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Hari ini mari kita berdoa seperti Lukas pasal 1 ayat 15 yang berdoa untuk Yohanes Pembaptis. Biar anakku Tuhan, dia tidak hanya besar di hadapan manusia, tapi juga besar di hadapan Tuhan. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Amin saudaraku, itu mesti jadi doa dan PR kita. Jangan sekolahin terus anak kita yang hebat-hebat, kasih fasilitas hebat-hebat, tapi nilai rohani tidak. Tapi mesti seimbang, katakan seimbang. Jadi besar di hadapan manusia, tapi juga besar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Anak kita penuh dengan Roh Kudus dan saya percaya dia akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kesimpulannya adalah ya, yuk kita baca sama-sama. Atasi masalah keluarga dengan yang pertama apa? Menolak menyerah pada keadaan. Yang kedua, menopang satu dengan yang lain. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai rohani kepada anak-anak kita ya, termasuk ilmu, termasuk keterampilan ya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong, menyatakan mujizatnya. Hari ini saudaraku sekalian, apapun yang terjadi dalam hidupmu masih ada harapan. Tuhan kita sang pembuat mujizat sejati. Dia bisa membelah laut, dia juga bisa memberkati kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah setiap kami melakukan kebenaran firman. Mungkin kami salah di waktu-waktu yang lalu sebagai orang tua. Gampang menyerah, gampang putus asa. Kami mudah mengucapkan kata-kata kutuk kepada anak-anak kami. Mungkin kami tidak menanamkan nilai-nilai yang baik, keteladanan yang baik kepada anak-anak kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin juga di antara kami tidak memiliki anak, tetapi kami memiliki keponakan, kami memiliki cucu. Kami memiliki orang-orang
yang kami layani, itu juga anak-anak bagi kami. Biar ada legacy, ada warisan yang kami berikan kepada mereka Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami apapun masalah, kesulitan, tantangan kami. Karena itu Tuhan, biar setiap kami selalu kenyang oleh pemeliharaan yang daripadamu. Ketika kami tidak menyerah dengan keadaan, ketika kami terus bersatu, saling support, saling dukung, saling kompak, saling sehati. Dan kami belajar untuk membagikan Tuhan dalam hidup keluarga kami, kehidupan suami, istri, anak-anak kami, pekerjaan, rumah tangga, masa depan kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Masihkah engkau percaya Tuhanmu sanggup membuat mujizat? Apapun tantangan, sebesar apapun hebatnya badai yang terjadi dalam hidupmu, miliki iman yang kokoh, miliki iman yang teguh hari-hari ini, saudaraku. Syikirata para laya, sikirata kirapayaralaya, sikirata karapayarala. Jangan sampai kandas imanmu, saudaraku. Terus ulat gigih, giat, jangan menyerah. Karapayaralaya, sikirata karapaya. Mungkin ada di antara saudara sudah mengalami jalan-jalan buntu dan engkau berkata, aku akan menyerah. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan menyerah nak. Aku selalu punya cara untuk menolongmu. Aku selalu punya cara untuk memberkatimu. Aku selalu punya cara untuk menyembuhkanmu. Sekirata karapayaralaya, eralaya se. Yang Tuhan lihat, masihkah ada iman di hatimu? Sekecil apapun imanmu, itu akan melahirkan mujizat keajaiban dalam hidupmu. Rata karapaya ralaya sekerabo, ralaya se. Sekirata karapayaralaya, sekirata karapayara. Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolong dan selalu menjagaku. Tidak pernah Engkau membiarkan sehelai di rambutku jatuh tanpa Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan dengan imanmu, Tuhan
jatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Kita harus punya iman yang besar. Seperti zamannya Musa. Kita harus punya iman seperti Musa. Membelah laut, kuasa Tuhan turun, kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Siapa percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita? Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Oleh sebab itu, dengan iman, kita naikkan pujian. Yuk kita semua angkat tangan kita. Yang dengan iman. Sekali lagi dengan mantap katakan. Pegang janji firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami. Jalan bagi jalan-jalan kami. Kami meletakkan pengharapan sepenuhnya di dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak ragu akan pertolongan-Mu, akan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Siapa yang membutuhkan kesembuhan untuk sakit-Mu? Sekali lagi, siapa yang membutuhkan kesembuhan untuk sakit? Kalau saya mengalami kesembuhan yang spektakuler dari Tuhan. Yang sama Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang saya sembah, Engkau sembah Tuhan. Siapa yang ingin mengalami kesembuhan dari Tuhan? Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Hura papa, angkat tangan. Hura kata kasekena. Kina mata kasokona mukara masekena malama. Kina mura mala 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 mala. Kina rala mala mala sembah Dia. Sembah Dia. Sembahlah Dia. Mulutmu untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Kena malam 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 mate. Kona mora 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 ya. Kene kesena mora mu. Kena nana sirina marama. Kesembuhan itu milik setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang sama, tidak membeda-bedakan. Meskipun kami menghadapi tantangan, kesulitan,
mujizat kesembuhan pasti terjadi bagi kami. Letakkan pada tangan yang sakit, letakkan tanganmu pada yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan penyakit, segala sakit penyakit, keluar kau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesembuhan penuh, Tuhan memberikan kesembuhan penuh atas kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang angkat tangan, engkau yang sakit ngalami, katakan dengan iman, katakan dengan aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh di dalam nama Yesus, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berkata, yang pegang laut, yang teduhkan badai. Amin. Angkat tangan bagi Tuhan. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat Sekali lagi dan kita katakan yang membelah, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. siapa yang mengalami kesulitan dalam keuangan, siapa yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnismu, siapa yang mengalami kesulitan dalam pribadi keluargamu, Tuhan pembuat mujizat. 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan memberkati 5.000 orang. Siapa yang sama percaya kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. angkat tangan. Bapak, hari ini kami membawa kehidupan kami kepadamu. Di tempat ini, di ruangan ini, kami menyembah, memuji Engkau. Kami percaya 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir malam hari. Tuhan, Engkau sudah menyediakan pertolongan bagi kami. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesulitan apapun. Kami akan hadapkan kepadamu Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan mereka berubah, sehingga kehidupan ekonomi berubah, sehingga kehidupan setiap pribadi-pribadi yang mengikut menyembah Tuhan, pasti mereka akan merasakan kasih setia Tuhan. Diberkati Tuhan. Segala usaha pekerjaan tangan-Mu Tuhan berkati. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada Tuhan kesulitan yang berarti bagi kehidupan kami. Terima kasih, kesulitan itu membuat kami cinta-Mu, membuat kami cinta dan selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Sekarang kedua angkat tangan.
kedua kata. Oh, rababa syakataka rabakata. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur itu lahirnya mujizat besar. Bersyukur untuk lahirnya mujizat-mujizat yang spektakuler. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati segala persoalan masalah-masalah yang kau hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu, bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, nasihat-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hanya Tuhan yang nampak, hanya Kristus yang nampak. Tidak ada lain kecuali hanya Yesus yang nampak, yang patut dipermuliakan, diagungkan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita siapkan setiap persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat berkat-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam setiap kehidupan kami, melalui setiap pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap hati kami Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita untuk mempersembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan setiap persembahan kami. Haleluya. Amin. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama kita bangkit berdiri bersama. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo angkat jempol, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Kau berikan bagi kami, bagi jemaat-Mu GBI, Bait Kudus Tuhan yang senantiasa hidupnya mengandalkan-Mu Tuhan. Setiap persoalan sekecil apapun, pasti Engkau membelanya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, dan ketika ada masalah kehidupan dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan, Kaulah Tuhan yang luar biasa, menyelesaikan setiap masalah, menyelesaikan setiap persoalan, problem-problem, sehingga akhirnya kami tahu kami berakhir dengan baik, semua berakhir dengan baik, anak, istri, suami. Tuhan berkati sarana berdoa ketika umat-Mu mengambil minyak, menuangkan minyak, mendoakan rumah, mendoakan
kesehatan, mendoakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, baik itu rumah, baik itu tanah, mobil, kendaraan, baik itu pribadi, semua Tuhan, Engkau pasti melihat dan Engkau memperhatikan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa pilu darah-Mu Tuhan. Bukan kami bisa, tetapi karena Tuhan Yesus yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran, Tuhan yang akan dilantik bulan November. Tuhan, Engkau Tuhan turut campur tangan untuk kelanjutan bangsa kami. Kami berdoa untuk Indonesia semakin jaya, semakin sukses. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia, katakan shalom bagi Indonesia. 2, 3, shalom bagi Indonesia Tuhan. Keadaan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Meskipun masalah begitu banyak, kompleks Tuhan, tapi kami percaya Tuhan adalah solusi dari setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hambanya Pak Budi, Pak Andreas Budi yang akan melayani kami besok pada ulang tahun yang ke-32. Tuhan, Kau memberkati Tuhan, Kau memberkati kesehatan, Kau memberkati hikmat-hikmat dari Tuhan ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah pesan-Mu Tuhan untuk kami semua jemaat GBI Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih karunia Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan berkat Tuhan, pulanglah dengan penyertaan Tuhan, pulanglah dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati selama engkau ada dalam ibadah ini, dengan penuh syukur kau berikan sesuatu kepada Tuhan, dan hatimu dengan penuh percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk kami. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita sampai selamanya. Amin.